Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba bahas materi jembatan Wheatstone. Materi ini adalah bagian dari bab listrik dinamis untuk kelas 3 SMA. Nah, eh, gimana nih maksudnya materi jembatan Wheatstone? Nah, misal ada rangkaian hambatan seperti ini. Nah, terus ditanya hambatan totalnya nanti sama dengan berapa gitu. Nah, bagaimana nih cara pengerjaannya? Yang mana dulu nih yang kita kerjakan? Misal kita pilih R1 dengan R2 misalnya. Itu nanti kita apakan? Kita gunakan rumus seri atau kita gunakan rumus paralel? Misal kita anggap mereka itu seri. Tidak mungkin ya. Karena prinsip seri itu rangkaian listriknya itu tidak boleh bercabang. Sedangkan ini nampak jelas bercabang. Kemudian kalau kita pilih itu paralel, sifat paralel kan kedua resistor baru dikatakan paralel ya, itu seperti ini kalau mereka itu bercabang dari titik yang sama, nih titik yang ini bercabang dari titik yang sama, misalkan titik A itu ya, dan mereka akan kembali ke titik yang sama pula. Nah, disitulah baru kita sebut mereka sebagai rangkaian paralel. Sedangkan R1, R2 benar mereka bercabang dari titik yang sama. Tetapi mereka tidak kembali ke titik yang sama. R2 kan kembalinya ke titik ini. Misal ini titik B. Sedangkan R1 dia kembali ke titik A. Ya, berbeda. Maka R1 dan R2 itu bukan rangkaian paralel. Ya. Maka cara pengerjaannya itu kita mesti konversikan rangkaian ini ke dalam bentuk rangkaian yang di bawah sini ya. Dalam bentuk rangkaian yang seperti ini. Nah, lihat nih. R3 dengan R4-nya itu masih sama. Yang berubah itu adalah bagian R1, R5, dan R2. Itu berubah menjadi RA, RB, dan RC. Nah, kalau dia bentuk rangkaiannya sudah seperti ini, maka kita bisa kerjakannya dengan mudah, lebih mudah. Kita kerjakan dulu yang seri ya. Rangkaian mana yang seri? Yang seri itu yang satu jalur listriknya, yaitu RB dengan R3 gitu. Kemudian ada RC dan R4. Nah, kalau kita sudah kerjakan itu, bentuk rangkaiannya menjadi ini RA-nya, kemudian ini sudah bersatu gini, seperti ini. Ya, karena sudah dihitung. Nah, kemudian kita kerjakan bagian yang paralel ini. Kemudian baru kita serikan lagi dengan RA. Nah, jadi ketika kita sudah konversikan bentuknya menjadi bentuk kedua ini, maka muncul nilai hambatan yang baru yaitu RA, RB, dan RC. Jadi kita harus hitung lagi nilai RA, RB, dan RC. Jadi berapa nilai RA, RB, dan RC? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini sudah Abang pindahkan bagian R1, R2, dan R5 dan RA, RB, dan RC di bagian ini nih. Nah, jadi kalian bayangkan R1, R2, R5, RA, RB, dan RC itu tersusun seperti ini. Nah, untuk menghitung RA, rumusnya itu yang ini ya. RA itu kan diapit oleh R1 dan R2. Maka rumusnya adalah R1 dikali R2. Dibagi dengan bawahnya selalu R1 ditambah R2 ditambah R5 gitu ya. Nah, gitu juga dengan RB. Kalau RB dia diapit oleh R1 dan R5. RB kan yang di sini ya. RB di sini berarti dia diapit atau dijepit R1 dan R5. Terletak di antara R1 dan R5, maka di rumusnya adalah R1 dikali R5. Sedangkan RC itu dapatnya adalah R2 kali R5. Kenapa R2 kali R5? Karena RC ini berada di antara R2 dan R5 gitu. Sekarang kita coba terapkan di soal ya, contoh pengerjaan soal. Misal ada contoh seperti ini. Yang ditanya, berapa hambatan totalnya? Hambatan total dari rangkaian ini berapa? Nah, seperti yang tadi, kita konversikan
bentuk rangkaian ini menjadi seperti ini kan. Ini ada RA-nya, RA, kemudian ada RB-nya, kemudian ada RC di sini. Terus di sini terhubung langsung ke R3 dan R4. Nah, seperti materi yang kita lihat yang tadi. Nah, jadi bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Maka tugas kita sekarang adalah menghitung masing-masing RA, RB, RC ya, seperti rumus yang sudah ada tadi ya. Jadi langsung saja kita tulis RA-nya sama dengan RA itu diapit oleh R1 dan R2 tadi. Berarti ini jadinya 2 dikalikan 3 per R1 tambah R2 tambah R5 yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 6 per 10 sama dengan 0,6 ohm ya. Jadi kita peroleh RA-nya 0,6 ohm. Oke, tidak masalah lagi. Sekarang RB-nya. RB diapit oleh R1 dan R5. Maka dalam perhitungan melibatkan R1 kali R5. 2 kali 5 per 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 ohm. Nah, untuk RC-nya sendiri ya sama saja ya. RC itu diapit oleh R2 dan R5. Maka yang terlibat di sini R2 kali R5 yaitu 3 dikalikan 5 dibagi 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5 ohm ya. Kita pindahkan nilainya di sini ini 1 ohm, yang ini 1,5 ohm. R3-nya itu tetap 2 ohm dan R4-nya sama dengan 1,5 ohm. Nah, berikutnya baru kita kerjakan. Kita kerjakan dulu yang bagian RB dan R3 ya. RB dan R3 itu gunakan prinsip rangkaian seri. Maka di situ muncul kita anggap saja sebagai R seri yang pertama sama dengan RB ditambah R3 itu sama dengan RB-nya tadi 1 tambah R3-nya 2. Maka kita peroleh R seri 1 sama dengan 3 ohm. Oke, kemudian kita kerjakan lagi untuk RC dan R4. RC dan R4 itu kita pakai juga prinsip rangkaian seri. Nah, kita nomorkan aja nih sebagai R seri yang kedua itu sama dengan RC ditambah dengan R4. Sama dengan RC-nya tadi 1,5 ohm ditambah dengan R4-nya juga 1,5 ohm. Maka kita peroleh R seri yang kedua itu sama dengan 3 ohm. Nah, ketika kita sudah kerjakan itu, bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang ini RA yang tadi itu nilainya 0,6. Yang ini itu RS1 sama dengan 3 ohm. Dan yang bawah adalah RS2 sama dengan 3 ohm. Langkah berikutnya adalah kita kerjakan RS1 dan RS2-nya. Dengan prinsip RS1 dan RS2 itu kita gunakan prinsip paralel. Maka kita gunakan rumus paralelnya yaitu 1/R paralel sama dengan 1/3 ditambah 1/3. Sama dengan 2/3. Kita kali silang berarti RP sama dengan 3/2 yaitu 1,5 ohm ya. Maka RS1 dan RS2 itu sudah bersatu nilainya 1,5 ohm dan dia bakalan menjadi rangkaian seri untuk yang RA-nya dengan RA ya. Nah, sehingga di akhir pengerjaannya kita bisa hitung dengan cara seri
yaitu RA dan R paralel tadi ya. Oke, prinsipnya rangkaian seri. Maka kalau rangkaian seri langsung saja dijumlahkan. Kita peroleh R totalnya sama dengan 0,6 ditambah dengan 1,5 sama dengan 2,1 O. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti penjelasan tentang jembatan Wheatstone dan penerapannya pada soal beserta penyelesaiannya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini bisa terus memproduksi konten-konten positif untuk pembelajaran kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.